dengan kelahiran normal, itu bisa dengan melakukan hubungan seks untuk mempercepat jalannya kelahiran normal. Kalau prematur trimester pertama, kedua, ketiga itu nggak perlu khawatir, tapi yang penting dilakukan dengan cara yang benar. Di hamil tuh mudi banget. Ya, welcome our channel namanya apa? Lupa namanya. Betap Story. Betap Story. Jadi hari ini mau bahas apa ini? Nah, hari ini kita bakal ngebahas ide romantis saat hamil tanpa berhubungan seks. Maksudnya istrinya lagi hamil. Sebenarnya lagi hamil, tapi gimana cara memancing, cara romantis seperti apa untuk memancing bisa berhubungan seks mungkin? Bukan tanpa hubungan seks kan? Iya, tapi itu memancing. Untuk memancing tapi tidak melakukan seks karena istrinya lagi hamil. Banyak pria-pria di luar tuh kan takut kalau istrinya lagi hamil tuh berhubungan seks, padahal perempuan itu ketika hamil hormon dan hasratnya ingin berhubungan seks tuh lebih lagi tinggi-tingginya gitu. Oke, ada beberapa cara. Ada beberapa ide mungkin. Pertama dengan makan malam yang romantis. Tapi makan malam romantis itu ya namanya juga nggak bisa hubungan seks, tapi kan bisa bikin istri happy, mungkin kalian bikin suami happy. Betul, karena kan suasana itu membawa gimana pasangan itu bisa dibawa untuk memulai berhubungan seks. Jadi mungkin dengan foreplay-nya seperti itu. Sebenarnya foreplay itu macam-macam, nggak harus foreplay itu dengan melakukan hubungan seks, enggak, atau dengan gerakan-gerakan seks tertentu, enggak. Foreplay perempuan itu bisa dengan bisikan-bisikan, dengan tindakan-tindakan romantis, atau dengan kata-kata yang lemah lembut dari seorang laki-laki, itu bisa memancing foreplay perempuan. Jadi mungkin pria-pria di luar sana nggak ngerti foreplay. Aku harus gimana lagi? Aku nggak bisa melakukan foreplay kepada perempuan. Salah. Dengan kata-kata manja, dengan mungkin kata-kata yang berkonotasi yang ingin melakukan hubungan itu juga bisa menjadi salah satu foreplay bagi perempuan. Oke, salah satu yang tadi bilang makan malam romantis. Iya, makan malam romantis. Jadi bisa mengundang hasrat pasangan untuk membangun ambience. Di ambience-nya lebih romantis. Kedua itu cuddling. Cuddling tuh kita hugging, peluk, lama-lama mungkin akan ada satu momen kehangatan yang membawa, ya mungkin aja di situ efeknya nggak berhubungan, tapi mungkin akan naik hasratnya jadi bisa berhubungan gitu. Tapi kalau lagi hamil perutnya gede susah dong hamil. Apa peluk-pelukan? Ya mungkin dari belakang kali kan, kita nggak tahu. Tapi kadang-kadang perutnya gede miring kiri kanan kiri, istrinya sakit ya apa? Itu kan tergantung. Buktinya saya tidak. Jadi bagi setiap pasangan itu berbeda-beda. Jadi satu makan malam romantis, kedua peluk-pelukan, cuddling. Dan ketiga itu kissing. Kissing, kalau kissing berciuman. Nah, ya mungkin dengan berciuman bisa juga membangkitkan kan, karena kan dari biasanya enzim mulut itu air liur itu bertemu, itu tuh membangkitkan gairah loh. Jadi salah satu hal dimana tanpa berhubungan akan membangkitkan gairah dan bisa berhubungan, siapa tahu. Tapi sebenarnya laki-laki di luar sana nggak perlu takut, karena mungkin kalau ini wanita yang lahirnya normal, dalam arti tidak ada efek apapun, tidak ada penyakit, tidak ada kelainan lain-lain, dan normal-normal saja, trimester pertama masih diperbolehkan. Tapi bukan awal ya, mungkin di bulan pertama atau kedua, nggak, mungkin bulan ketiga masuk ke trimester kedua, bulan keempat, trimester kedua boleh. Bahkan untuk kelahiran normal di trimester ketiga di 9 bulannya, mungkin waktunya dekat-dekat, bisa juga dengan kelahiran normal. Itu bisa dengan melakukan hubungan seks untuk mempercepat jalannya. Tapi kelahiran normal, kalau prematur ya makanya kalau dekat-dekat dengan angka kelahiran, iya gitu. Tapi ada yang istri-istri, beberapa istri kalau lagi hamil mungkin gara-gara hormon kali ya, dia muka suaminya males, ada yang benci sama suaminya. Ada juga sih, ada juga. Tapi kan ya bagaimana pinter-pinternya laki-laki tuh, karena kan perempuan tuh nggak bisa dibilang ya kalau lagi hamil tuh mudi banget. Terus perempuan tuh kalau lagi hamil tuh ya harus diikutin lah mau-maunya, karena memang segitunya hormon perempuan itu bergejolak. Jadi ya gimana gitu, itu resiko ya kan.
Nah, melakukan yang tadi bilang kan, melakukan baby moon. Jadi kita kadang-kadang menuruti keinginan perempuan. Kadang-kadang perempuan itu maunya ini, maunya itu, ya coba aja dituruti. Siapa tahu dengan kayak gitu dia bisa merasa, oh aku nyaman. Pokoknya merasa enak, nyaman, jadi akhirnya membawa suasana ingin melakukan hubungan, bisa juga. Nah, untuk trimester pertama, kedua, ketiga itu nggak perlu khawatir, tapi yang penting dilakukan dengan cara yang benar. Bukan yang kayak kalau misalkan kalau waktu sebelum hamil, wah wild banget, heboh banget, ini enggak, pelan-pelan aja. Mungkin gitu. posisinya terus juga kayaknya dan ya harus lebih halus, lebih hati-hati gitu kali ya. Iya, betul sekali. Nah, yang kelima itu spa bersama. Spa. Iya, jadi mungkin kan kalau yang aku tahu, yang kita tahu kan, kita menjalani spa itu selalu dengan kondisi romantis, karena mungkin ada yang memilih bunga, terus dipijat, harum-harum wangi-wangi, pijat wangi, musik kan, alunan musiknya, jadi kayak membangkitkan suatu gairah di mana nanti akhirnya ya bisa melakukan, asal melakukannya dengan yang benar aja. Seharusnya yang dari tadi kita baca itu ada beberapa yang kita lakukan bukan karena beb hamil atau apa. Kita kan sering-sering lakuin, jadi mungkin itu beberapa tips bukan tanpa melakukan hubungan seks doang, tapi untuk menjaga hubungan romantis kali ya. Jadi kadang-kadang kan wanita hamil yang mudinya nggak beres, cowoknya jangan sampai kepicut perempuan lain, ya coba dilakukan seperti ini, ya kan? Jadi ada perselingkuhan gitu. Betul. Nah, yang berikutnya ini kayaknya kita pernah juga menemani yoga. Yoga. Kan yoga itu, waktu hamil ada yoga sendiri. Ya, karena kan kehamilan itu paling penting kalau disertai dengan olahraga ringan seperti yoga, karena itu yoga itu kan mengatur pernapasan, ya kan? Jadi itu bagus banget untuk janin dan bayi dan ibu. Karena apa? Ketika suaminya menemani itu lebih baik lagi, karena ada gerakan-gerakan di mana iya, ada couple yoga kan, jadi akhirnya mungkin sang istri kayak tersentuh, akhirnya mulai dengan kata-kata manis, kan foreplay itu dari situ tuh, kata-kata manis, kata-kata manja, akhirnya bisa berujung dengan hubungan seks. Tapi kalau ini aku mau kasih tips, yoganya jangan pakai YouTube sendiri di rumah, kalau salah jatuh berabe kan. Karena kan ini kan namanya kehamilan itu harus dijaga. Seks pun banyak macam-macam sebenarnya tips-tips di luar sana, tips untuk melakukan hubungan seks saat hamil. Jadi sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan dengan berhubungan seks, karena seks itu adalah satu kehidupan juga, dan juga bisa juga, kalau aku sih belum tahu ya, ada artikel mengatakan dengan memasak bersama. Tapi nggak tahu nih gimana nih caranya memasak bersama tapi bisa menimbulkan gairah. Tapi kalau istrinya lagi hamil terus penciuman, ya ini mungkin bagi orang yang masalah penciuman nggak masalah gitu. Kalau katakanlah enggak, itu trimester pertama, memang mungkin masih sampai mau terakhir juga gitu. Ya ada sih, tapi yang ada orang mungkin kan kalau yang masak bersama itu mungkin karena cowoknya kok chef, koki mungkin, atau makan mau mie goreng juga nggak apa-apa lah, nggak harus chef-chefan, so romantis. Indonesia ini orangnya low profile banyak. Maksudnya kan kalau kayak di film-film film-film kan dia kayak sambil masak, terus tiba-tiba film-film ini banyak merusak wanita Indonesia, Muhammad Indonesia. Sambil masak terus lagi garnish, peluk, lagunya sambil suap-suapin. Jadi mungkin membangkitkan gairah untuk seks sendiri. Sebenarnya dari tips-tips yang kita bagi ini tuh memang nggak melakukan hubungan seks, tapi mungkin dari situ bisa terpancing untuk melakukan hubungan seks, nggak masalah. Karena kita juga dari trimester pertama, kedua, yang pertamanya kita sangat hati-hati yang takut ya kalau karena kan baru bulan pertama kedua kan hamilan, hamil yang baru bulan pertama kedua. Jadi kalau Li sendiri tuh takut waktu kehamilan pertama, kehamilan Kimora itu ya. Kimora yang pertama kan. Yang ketiga itu karena buat dia hal baru gitu. Jadi emang hamil boleh nggak sih? Takut jangan Padahal kitanya yang ceweknya yang kepengen gitu kan. Cewek kan lebih nafsu gitu. Kak, kok nggak bisa disentuh? Ternyata dia takut. Soalnya kan tapi kan ada orang yang susah hamil atau kalau yang susah hamil rahimnya kurang kuat itu kita harus lebih ekstra itu juga. Itu mesti sesuai anjuran dokter. Ya pokoknya kita apapun kita tanya dokter. Kita sih semua discuss waktu itu masalah hubungan, masalah gaya, dan waktu yang udah hamil besar pun ya kita discuss. Tapi Beb pernah ngomong
ngomong kan waktu hamil lumayan gede, Beb bilang wah kayaknya ngerasa seksi. Pernah kan ngomong Ada, gitu? soalnya tidak semuanya wanita kurus yang itu yang terlihat seksi, justru perutnya agak besar dan pas ada momen-momen tertentu itu cowok atau suami melihat istri itu merasa seksi dan lucu itu ada Oh gitu. gitu ya. Makanya tapi ya istri juga meskipun hamil besar harus rawat diri juga, kayak Iya, mereka masih betul. makeup, kalau ada yang pakai daster doang di rumah, Iya, rambutnya gimbal ya suaminya benar. susah untuk mengangkat juga gitu. Jadi sebenarnya untuk menimbulkan nafsu-nafsu seks yang bergairah dengan tanpa melakukan seks atau melakukan seks pun itu sebenarnya dipancing oleh kedua belah pihak ya. Jadi Yes. kita harus saling menjaga, harus saling merawat lah supaya pasangan kita sama-sama happy. Oke, inilah yang 7 tips dari kita ya, semoga bermanfaat. Dan juga banyak di luar sana ini komen atau kadang-kadang bilang ini terlalu vulgar. Ini sekali lagi kita bukan hanya ngomong seks dan yang lebih ke negatif, tapi lebih ke edukasi. Mungkin So, ada tips-tips juga ya. yes, so semoga Anda terbantu dari tips-tips kita, dan juga next episode kita akan bahas lebih dalam lagi tentang apa lagi. Makanya jangan lupa nontonnya. Kalau gitu, see you next That's time. Don't forget to thumbs up, subscribe, and click bell for another videos. Like, comment.